wa'lam annalladhi yatanawalul harama wasyubuhati qalla an yuwaffaqa li fi'lil amalis salih. Ketahuilah olehmu bahwa orang yang memakan barang haram dan barang syubhat sedikit sekali bahwa diberikan kemampuan ia untuk mengerjakan amal soleh. Wa in wufiqa lahu zahiran fala budda an ya'ruda lahu minal afatil batinati ma yufsiduhu alaihi kal ujbi war riyah. Jikalau sekiranya diberikan kemampuan ia untuk amal soleh pada zahirnya, maka tak dapat tidak bahwa datang baginya dari segala malapetaka batin akan sesuatu yang merusak oleh sesuatu akan dia atas amal soleh tersebut, kal ujbi seperti ujub wa riya'i dan riya. Wa ala kulli halin dan atas segala keadaan, falladhi ya'kulul harama amaluhu mardudun alaih, maka adapun orang yang makan barang haram, adapun amaliyahnya dia yaitu ditolak. Lianna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah, karena bahwa Allah itu suci, tidaklah menerima oleh Allah kecuali yang suci-suci. Wa bayanu dhalika annal a'mala la yutasawwaru fi'luha illa biharakatil jawarih. Adapun penjelasan yang demikian itu bahwa amalan itu tidak tergambar perbuatannya kecuali dengan gerakan anggota tubuh. Wa harakatul jawarihi la tustata'u illa bil quwwatil muktasabati minal ghada'i. Adapun gerakan anggota tubuh tidak akan diberikan kemampuan kecuali dengan kekuatan yang dihasilkan dari makanan. Fa idza kana al-ghida'u khabisan kana al-quwwatu wal harakatul mutawallidatu minhu khabisatan. Maka bila ada oleh makanan itu busuk, maka adalah kekuatan dan gerakan yang muncul daripadanya itu pun juga busuk pula. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berwasiat kepada kita agar supaya hidup memiliki sifat wara', apik, dengan berbagai tingkatan daripada wara'. Ada tingkatan awam, wara' itu hati-hati, preventif. Dan wara' itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan awam namanya, tingkatan mendasar, yaitu meninggalkan barang haram. Ini mah siapapun dia wajib sebagai muslim kudu menjauhi barang haram. Namanya wara' tingkat dasar. Kedua, meninggalkan yang subhat, khawatir terjebak pada yang haram. Dan ini namanya sudah mulai naik suluk nih, disebut wara' arifin, wara' yang disebut ainul yakin. Wara' tingkat keimanannya sudah bukan ilmul yakin, tapi ainul yakin. Meninggalkan barang subhat, khawatir terjebak pada yang haram.
Pertemuan yang lalu kita singgung contohnya ada daging di depan kita karena lagi jalan-jalan ke Bali. Apa ini daging babi, apa daging sapi? Daging babi, apa daging sapi? Ini namanya kalau belum jelas disebut barang syubhat. Ini kita tinggalin, ambilnya tempe yang jelas-jelas halal. Itu namanya waro' ainul yakin. Waroknya, inilah warok suluk, perjalanan spiritual. Yang ketiga namanya warok hakul yakin, tingkat keimanan yang amat sangat tinggi. Bagaimana itu? Yaitu tarku al-mubahat khaufan minal wuqu' fi syubuhat, meninggalkan berlebih pada barang boleh, meninggalkan berlebih-lebihan dari barang yang mubah, khawatir jadi syubhat, khawatir jadi syubhat. Begitu, ini tinggian. Kita ada makanan di depan kita macam-macam, kita ngambil satu macam aja. Khawatir jadi subhat, nanti kejebak haram kayak kondangan. Kambing guling belum mulai udah kita intip. Kata orang Betawi dicidekin. Kambing guling nih. Terus rendang nih. Apa aja tuh? Maka selesai dibuka itu pesta, langsung serbu selaman belakangan. Yang penting makan. Masukin di piring. Ces. Masuk lagi. Ampe tuh piring kayak gunung karang. Tinggi apa aja ada. Ujungnya enggak habis ditaruh di bawah kursi. Ada kayak begitu tuh. Bukan ini dari wajahnya semuanya soleh semua ini mah. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini, yang diomongin. Itu ngambil banyak-banyak, habis juga orang, begitu. Itu yang kayak begini nggak ada waroknya nih. Kalau warok tingkat tinggi meninggalkan yang boleh, emang nggak boleh sih. Bakalan jadi subat udah satu. Apa yang ente pengenin udah makan itu. Begitu. Udah. Begitu. Nggak usah pakai macem-macem. Mau makanan yang restoran bintang 5 sama kita yang sehari kaki 5 sama, ujungnya jadi tinja. Nggak kemudian yang bintang 5 nih, lain tinjanya ini khusus. Kagak juga. Jadi biasa aja hidup mah, nggak usah banyak gegayaan, begitu. Jadi biasa aja. Sama yang tidur juga tuh di apartemen tuh depan masjid, sama sampean di bawahnya tuh sama-sama merem, begitu. Kira-kira di apartemen tuh tidurnya melotot apa merem? Iya, sampean kalau tidur melotot apa merem? Sama, udah, nggak usah banyak ngelamun. Hidup itu biasa aja. Begitu, warok tingkat tinggi, barang yang mubah. Kata Sayyidina Umar, aku tinggalkan. Kebanyakan yang mubah, khawatir saya terjebak pada yang syubhat. Ini namanya warok tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Karenanya satu pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya daripada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala an, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas dengan dia. Surga nggak bisa. Namanya hukum tabur tuai. Hukum kausalitas sebab akibat.
Yang kita taburin pohon berenuk, ya yang kita panen juga nggak bakalan duren, pasti berenuk. Kalau kita naburin adalah duren, insya Allah panennya duren. Ya kita taburin sifat yang baik warok, buahnya juga indah. Kalau kita nggak warok, buahnya juga nggak bakalan indah. Karena memang ada tabur tuai. Kajian kita malam hari ini akan berbicara dampak buruk makanan haram dan makanan syubhat. Kalau ngomong haram, makanan haram tuh saudara, haram tuh ada dua. Enggak banyak. Jadi makanan haram tuh ada dua. Satu, haram dari bendanya, dan ini tidak banyak. Haram dari bendanya, dari barangnya, namanya haram zati. Haram zatnya, bendanya. Contoh, daging babi, arak, nggak banyak lah. Namanya haram zati, haram dari bendanya. Yang kedua, haram caranya, disebut haram aridi, haram caranya. Yang ini banyak nih, meliputi berbagai hal. Nasi uduk dapat nyolong, itu haram aridi, haram caranya. Bendanya nasi uduk, bendanya halal. Karena nyolongnya namanya haram aridi, haram caranya. Faktor X. Begitu. Bukan benda, dan itu yang banyak. Begitu. Yang banyak. Apa dampaknya kalau orang makan barang haram? Kata Imam Haddad, wa'lam annalladhi yatanawalul harama wasyubuhati qalla an yuwaffaqa li fi'lil amalis salih. Perlu Anda ketahui bahwa siapapun orangnya yang makan barang subhat, yang makan barang haram, sulit diberikan kemampuan beribadah oleh Allah. Sulit kalau makan barang haram, susah untuk badannya dibawa ibadah, beramal soleh. Sulit. Contoh maling. Maling kira-kira ada enggak dalam pikiran maling tuh begini, ini malam Kamis, ini maghrib nih ngaji kemana ya? Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Nyolong di mana? Tuh. Jadi sulit. Enggak ketemu. Orang kalau makan barang haram, orang kalau makan barang syubhat, qalla an yuwaffaqa li fi'lil amalis salih. Jarang, sulit, berat diberikan taufik oleh Allah untuk beribadah, beramal soleh. Sulit. Kenapa sulit? Sebab makanan itu kayak bensin. Kayak apa? Bensin. Ada motor, bensinnya campuran. Kira-kira jalannya bagaimana? Endet-endetan.
Jalannya endet-endetan. Kenapa tuh? Campuran. Ada motor bensinnya air, kagak jalan. Ada motor bensinnya pertamak, lancar. Jadi ternyata bensin itu mempengaruhi laju kendaraan. Begitu makanan mempengaruhi laju badan seseorang. Ada orang kadang sholat, kadang kagak. Kadang sholat, kadang kagak. Kadang sholat, kadang kagak. Yang kayak begini patut diduga bensinnya campuran. Kenapa? Endet-endetan. Ada orang kagak zuhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, pada sholat. Seger buger. Patut dicurigai bensinnya air. Ada orang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah ditinggal. Nih baik sangka kita, nih orang nih bensinnya murni pertama, begitu ya? Tuh begitu. Karena itu kata Imam Haddad, orang yang makan barang haram, makan barang syubhat, sulit untuk diberikan kemampuan ibadah. Sulit. Jadi kalau kita ibadahnya males mulu, kalau malam tuh tidur mulu, begitu tuh. Sekalinya melek karena ada bola, begitu. Kan ada yang nggak begitu ya? Bukan yang ngaji kelihatan soleh semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini, begitu. Jadi saudara, yang namanya mobil tronton itu jalannya di tengah apa di pinggir? Kenapa di pinggir? Berat. Tengah dia enggak, apalagi lebih kanan. Bener enggak? Begitu. Karena berat. Orang yang makan barang subhat itu mainnya di pinggiran, maghrib doang. Kalau tengah jam 12 ngorok, jam 3 ke tengah lagi lebih pules. Itu merem mulu. Kalau pagi ngeluh. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Ada nggak kira-kira? Ada banyak nggak? Gitu. Itu kayak begitu. Ini patut curiga. Kenapa malamnya nggak boleh melek? Begitu ama Allah dia harus nanya, ya Rob, yang lain-lain boleh melek, kan dia hambamu, saya juga hambamu. Kenapa dia diizinin malam melek, saya kagak? Kepikiran begitu juga kagak. Biasa aja bangun tidur, ngopi aja. Ada yang model kayak begitu tuh? Ada. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Yang mana orangnya? Tuh begitu saudara. Jadi tanya, kenapa saya nggak diizinin berduaan dengan engkau? Yang lain boleh. Begitu. Kenapa saya dikasih meleknya kalau ada bola doang? Begitu. Nggak ada bola aja, merem lagi. Begitu. Ada apa ini? Begitu. Jadi mobil tronton mainnya di pinggiran. Mainnya. Ini alamat orang susah kalau mainnya di pinggiran. Begitu. Cipulir aja begitu. Kalau yang di pinggiran dia enggak kuat bayar sewa kios. Bener enggak? Bener enggak? Kalau yang ke bayar sewa ya ke dalam, ke tengah. Begitu saudara. Di pinggiran.
Sulit orang yang makannya subhat, makannya haram, badannya diajak ibadah. Jadi kalau ada orang nggak ibadah padahal segala macam, ya patut diduga ini bensin, gitu, bensin. Cek dulu bensinnya, ada nggak bensin yang nggak bener ini? Itu begitu. Kita dalam hidup kita kayak begitu. Biar kita sehat, begitu, enggak jadi puyeng. Makan jangan berlebihan dari yang halal, kurang bagus. Wa in wuffiqa lahu zahiran, andai ada orang makannya barang haram, makannya barang subhat, tapi dia kuat ibadah, dia kuat sedekah, dia kuat umroh, dia kuat haji, umroh saban bulan, begitu. Tapi duitnya dari yang haram. Bagaimana Imam Haddad? Andai diberikan taufik untuk ibadah, mesti bakalan terkena racun itu ibadah, yang ujungnya rusak juga, kagak diterima juga, sama dengan kagak ibadah juga. Begitu. Jadi orang yang dikit-dikit dia ria, dikit-dikit dia ujub, bangga diri, dikit-dikit dia sombong, dengki, macam-macam. Itu penyebabnya ada barang haram atau barang syubhat. Gitu. Dengki, ada teman kebeli motor dia gusar, meriang. Ada tetangga kebeli mobil, pingsan. Mau ngapain? Yang kayak begitu. Ya terserah Allah hambanya. Yang mana ke yang dibagi sama Allah? Kan suka-suka Allah. Ngapa kita enggak terima? Begitu ada orang upload di grup makan di restoran Telaga Sampiran. Kurang ajar. Gua kagak diajak. Itu lihat foto 2 tahun yang lalu. Begitu, jangan buruk sangka. Begitu. Yang enak kaya. Ada orang bikin status kopi, ngatain gua item. Ini buruk sangka mulu. Jangan. Begitu. Kalau ada orang foto lagi jalan-jalan di puncak, tuh orang lagi berbagi momen kebahagiaan dengan keluarganya, bukan dengan kita. Gitu. Tapi gua kesel, ngapa lu ngintip? Kan kagak disuruh. Dia nyuruh nggak kita ngintip? Kagak. Yang ngintip siapa? Kita. Yang kesel? Kita. Dia mengorok aja. Emang apa hidup kayak begitu? Jangan kerjain. Jangan. Hidup tuh. Kalau orang makanannya barang haram, andai dia kuat sholat, tahajud, mesti dia bakal rusak itu ibadah dengan dia ria. Ditanya, ngapa lu matanya senduk banget? Malam habis tahajud 100 rakaat. Begitu. Jadi ria, habis dah ganjarannya. Sama aja kagak ibadah. Kan begitu. Begitu. Jadi orang kalau sumbernya dari yang haram, dari yang subhat, pada akhirnya enggak bakalan bisa ibadah. Andai kuat ibadah secara lahiriah. Secara lahiriah. Itu mesti bakal rusak. Dia sedekah, kalau ada kotak amal aja di masjid tuh, pura-pura merem. Udah lewat aja melek kalau Jumat tuh. Ada yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Tapi kalau ada tetangga hajatan aja sedekah di atas panggung. Apa tuh namanya? Kayaknya pernah tahu itu. Begitu. Jadi ada aja yang bikin rusak ibadahnya. Ada aja.
Jadi orang yang makanannya sumbernya enggak beres, ibadahnya juga bakalan enggak beres. Begitu. Enggak bisa, bakalan terkena penyakit-penyakit batin, ujub, riya, sum'ah, dengki, macam-macam. Begitu. Macam-macam. Jadi kita enggak usah begitu. Yang kayak begitu. Ini harus kita pikirin. Wa ala kulli halin, secara garis besar, orang yang makanannya haram, ibadahnya ditolak. Kayak kita bikin bangunan di atas air, orang bakalan jadi. Nggak bisa, roboh lagi. Ente ngegambar di pinggir pantai, ntar gue disapu, hilang. Nggak bisa. Ketika kita haji, duitnya hasil korupsi. Hasil korupsi. Sekolah mau liburan, pada stres, takut kelaparan. Saya nggak paham ujungnya tuh, gara-gara libur kemarin tuh. Bocah sekolah pada teriak kelaparan nggak ya? Wah enggak. Itu yang teriak-teriak kelaparan itu siapa? Yang bikin dapur. Lah, bocah sekolah kagak kelaparan. Hah? Oh iya. Begitu. Begitu. Jadi yang disebut tuh dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Apa tuh jiwa tuh? Pendidikannya dulu dirapihin biar murah, kalau bisa gratis. Itu dulu tuh. Bagaimana caranya? Baru badan. Jangan badan. Badan mah orang tua juga ada. Dari dulu juga ini zaman sekolahnya nggak dapat makanan bergizi, hidup juga ini begitu gitu. Tapi nggak apa-apa kan, bagus ya kan, begitu bagus, begitu lumayan dengan makanan yang bergizi begitu. Jangan-jangan rada bebel ini dulunya nggak kena makanan bergizi nih ngaji. Saya curiga ini begitu. Begitu saudara. Jadi orang haji pakai duit lah dia dari yang nggak benar. Dia ucapkan di hadapan Ka'bah, Baitullah, labbaik Allahumma labbaik. Dia niat ihram, nawaitul hajjah, nawaitul umrah, ada macam-macam dah. Hajilah, umrahlah, labbaik Allahumma labbaik. Allah utus malaikat untuk menjawab. Kata Allah, la labbaik wala sa'daik wa hajjuka mardud wa zaduka haram. Buat ente tidak labbaik, sebab ente hajinya, umrohnya dari yang haram. Hajinya mardud, tidak mabrur. Begitu. Tidak mabrur. Enggak usah. Begitu. Orang yang makan yang haram, dibawa ibadahnya berat. Contoh tadi maling. Enggak ada maling tuh berpikiran nih malam kemis ngaji kemana ya. Enggak ada. Yang ada juga di otaknya besok operasi kemana. Begitu. Kenapa begitu? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, yang diterima cuman yang suci aja. Enggak boleh yang kotor. Untuk dekat dengan Allah, makanya kenapa kita malamnya ngorok terus. Kata Allah, Anda mendak usah dekat sama saya, ndak usah
Anda malamnya merem aja, ndak usah. Ndak, Allah nggak izinin kita bangun. Enggak. Malaikat udah colek-colek, bangun, biar malam sholat tahajud. Dicolek sama malaikat, pengen kencing, buruk sangka, gejala prostat, pengen kencing, gejala prostat. Tuh dibangunin nama Allah biar tahajud. Itu boro dia wudu, kencing, boro dia sholat, cebok aja kagak, tidur aja di kasur. Mau ngapain? Makanan. Sa'ad bin Abi Waqqas minta sama Nabi waktu ditawarin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu baik sama sahabat. Kalau cara kita bahasa orang kasar, lu mau minta apa? Gitu. Anda mau minta apa? Ngomong, kata Nabi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi doain dah, biar doa saya manjur. Apa aja yang saya minta Allah kasih, enggak pakai lama. Kata Nabi, atib mat amak takun mujabad dakwah. Kalau begitu bantu saya makananmu yang halal-halal ya, biar doamu mustajab. Jadi doa kita enggak manjur kalau makanannya barang haram. Repot. Bagaimana kok bisa amalan itu ditolak oleh Allah? Yang namanya ibadah tidak akan terwujud kecuali hasil daripada gerakan badan, anggota tubuh. Anggota tubuh kita bisa bergerak, tidak akan terwujud kecuali kita ada asupan makanan. Ada saripati makanan yang kita makan, yang diolah menjadi tenaga oleh Allah. Nah, saripati makanan itu berangkatnya dari makanan. Bila mana makanan orang itu haram, maka saripati yang muncul di badan juga saripati haram. Maka tenaga yang muncul di badan juga sama dengan tenaga haram. Maka menyuplai di pikiran, pikirannya juga haram. Maka anggota tubuhnya juga mengerjakan barang haram. Jadi enggak ada orang ngerjain barang haram ujuk-ujuk, enggak ada. Ada maling ketangkep, baru pertama polisi enggak percaya, baru pertama ditangkap, nyolongnya mah udah sering. Begitu, enggak bisa. Jadi udah ini rentetan hukum kausalitas. Dari makanan yang haram masuk kepada perut kita, maka di perut kita haram. Dari perut kita bakal kepikiran haram. Dari pikiran haram maka badan juga haram. Maka kerjaannya yang haram-haram. Kan dibilang makanan itu bensin tubuh untuk ibadah kepada Allah. Karenanya palah pilih makanan. Jangan asal makan halal aja. Zaman dulu nih kakek nenek kita enggak dengar tuh macam-macam penyakit yang sampai kita bingung. Ada namanya penyakit asam urat. Begitu. Ada penyakit asam lambung. Itu aja sampai detik ini saya bingung, nggak tahu sampai.
antara asam urat sama asam lambung tuh, aseman mana ya? Tuh begitu. Saya bingung sampai sekarang. Kalian tuh bisa jawab. Begitu. Penyakit ada kelenjar getah bening. Ya Allah. Kelenjar getah butak aja bikin puyeng. Begitu. Apalagi kelenjar getah bening. Ada penyakit belakangan stroke. Ya Allah. Lagi segerobak aja udah berat. Apalagi stroke. Begitu. Ini penyakit. Kakek nenek kita, ya Allah, paling encok. Mereka tuh masuk angin. Seger dia. Umurnya panjang-panjang orang dulu. Begitu. Makanan enggak kayak kita, kayak asbak. Puntung apa aja masuk ke situ. Makanan apa aja, hayo aja. Pilihlah makanan. Kalau yang syubhat jangan. Kalau perut kita kenyang nih. Ada yang ngajak makan gratis, siap, ya kan siap, udah kenyang. Begitu, maaf saya udah kenyang, mumpung gratis, restoran masalahnya. Oh, enggak, ini bakal jadi syubhat, nanti ujung-ujung jadi haram. Begitu, yang kayak begitu. Jadi kita kudu palah pilih dalam makanan biar kita sehat. Begitu. Ya Allah, ayam baru sebulan udah jadi aja. Itu pasti disemprot tuh, dipaksa biar gede. Namanya juga dipaksa. Pisang aja kalau matangnya dipaksa bentet. Nah, kita makan barang bentet, akhirnya banyak zat kimia di badan. Akhirnya apa aja jadi penyakit. Begitu, ada penyakit gula, ada hipertensi. Zaman kakek nenek tuh nggak dengar penyakit ini penyakit itu, macam-macam penyakit akhir zaman nih. Begitu. Padahal dari semua penyakit itu penyebabnya dari pikiran. 99% penyakit dari pikiran. Pikiran ini munculnya nih, penyebabnya ada penyakit gede namanya TDR, tekanan dana rendah. Gara-gara dana rendah nih, uring-uringan. Tuh uring-uringan itu kerja di jantung. Cepet. Nah, kenceng. Nah, ini jadilah darah tinggi. Jadi hidup biasa aja. Jangan sampai garuk-garuk kagak gatel. Jangan. Begitu. Jadi jangan dibikin susah. Ada yang nyalain sholawat. Ini sholawat agak manjur. Bukan sholawat gak manjur. Sholawatnya manjur, cuman cicilanmu kegedean. Begitu. Apaan? Cicilannya kegedean. Sebetulnya dagang tuh udah untung, cuman orang nutup buat bayar cicilan, nyalain Allah. Udah kayak paling benernya aja. Ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada. Ini sudah lihat wajahnya semuanya, wajah bahagia semua. Begitu. Tuh begitu saudara. Nyalain sholawatnya aja. Bukan. Begitu. Jadi kita sadar segalanya bersumber dari makanan. Makan tuh jangan asal makan. Kita jaga. Kalau saudara nih makan malam, nih ilmu kesehatan, saya nyelip dikit dah. Nih saudara malam makan, supaya sehat. Kalau habis makan malam, mau berapa piring aja silahkan, suka-suka saudara. Begitu. 2 piring. Tapi kalau habis makan malam jalan-jalan di rumah tuh 200 meter aja. Kalau rumahnya tingkat kayak Masjid As-Salam, naik tangga, turun, naik tangga, turun, naik tangga, turun, begitu. Jangan ente videoin kayak orang gila nih. Enggak apa-apa, yang penting kalorinya kebakar. Biar sehat. Begitu, sehat. Minum arak kagak apa kagak, perutnya buncit, udah kayak hamil aja. Ini kalau habis makan malam tidur nih. Begitu, kalau habis makan malam jalan. Obat itu.
obat daripada berbagai macam obat yang ringan. Kalau habis makan malam, jalan walau 200 meter. Di rumah aja muter-muter, nggak usah keluar malam-malam. Nanti malam-malam langsung aja menuju Kali Baru. Tahu nggak Kalbar? Oh tahu, kayaknya kalau suka jogging kayaknya ini. Begitu, nggak usah di rumah aja muter, jalan, udah jalan baru udah tidur. Begitu. Sebab nanti perutnya capek karena harus istirahat. Kalau tidur istirahat, ini kagak boleh istirahat. Ini penyebabnya. Istirahat aja perut sama ente kagak boleh. Akibatnya mesin jalan terus. Ini yang jadi penyakit. Ada stroke, hipertensi, wah macam-macam dah. Itu gara-gara begitu. Jadi kalau habis makan malam tuh, jangan langsung tidur. Jalan dulu. Ta'asya, tamasya. Makan malam, jalan. Begitu. Kalau sampean habis sarapan, nih aturan agama. Tagodda, tamadda. Habis sarapan pagi nih, jangan langsung jalan. Duduk, tiduran. Tengah jam aja. Tiduran, habis sarapan. Tapi kata orang tua kita di Betawi, innalillahi wa raji'un. Habis makan, tidur. Itu kalau malam. Kalau pagi mau enggak. Ente tiduran. Kalau ente enggak mau tiduran, duduk aja. Jangan gerak. Tengah jam. Habis sarapan. Sehat. Habis sarapan duduk aja. Tengah jam dah. Jangan langsung gerak. Supaya nyimpen. Karena nanti juga bakalan gerak. Begitu. Itu makannya aja sambil jalan-jalan ngejar-ngejar busway. Ya, mana jadi daging. Begitu. Duduk dulu habis makan siang tuh. Makan malam baru jalan. Kalau males makan malamnya jalan, ente makannya jam 5 sebelum maghrib. Udah nggak makan karena nggak mau jalan. Itu begitu, jam 5 makan dah. Begitu. Jam 5. Tuh orang dulu kayak begitu. Mana minumnya aja air dari kubangan kebo. Orang dulu, bener nggak? Begitu. Sehat. Mana anaknya banyak. Coba. Begitu. Kayak biji tasbih 33. Orang dulu anaknya. Gitu. Sehat-sehat. Kenapa? Pikirannya ini nggak banyak diracunin anak, racunin ini, itu, ini. Yang kayak begitu. Begitu. Itu nonton bola. Dia jagoannya kalah. Aduh. Mana Perancis kalah lagi. Begitu kan. Dia aja biasa aja. Apa ente yang stres? Hah? Apanya? Oh taruhan. Ini yang jadi harap jadinya. Kalau pakai taruhan-taruhan begitu. Ambilin aja jangan taruhan. Gitu ambilan. Begitu. Aduh begitu jangan. Singkatnya kata Imam Haddad, makanan sumber ibadah. Karenanya rajin-rajinlah menfilter makanan. Makanan haram jangan, makanan subhat jangan, berlebihan dari yang mubah juga jangan. Sebab ini akan repot di badan. Sulit. Kalau kita makanan haram, nasi uduk dapat nyolong, tuh di perut kita 40 hari, ibadah kita nggak diterima 40 hari. Nasi uduk nih, tadi pagi, biar gampang, nyolong nasi uduk. Ikut organisasi Darmaji. Dahar nasi uduk 5 ngaku hiji. Namanya Darmaji. Ngambil aja, makan. Tuh di perut kita tuh. Sholat kita nggak ada ganjaran. Subuh ya, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Sampai 40 hari. Nggak ada ganjaran, kan rugi.
capek-capek nggak ada ganjaran. Begitu. Kenapa? Sumbernya nggak beres. Sumbernya nggak beres. Maka sumber itu harus beres. Harus beres. Begitu. Itu kayak begitu. Ini penting berbicara makanan yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dianugerahi kemampuan untuk menghindari berlebihan dari yang mubah, terjebak pada yang syubhat, dan Allah jauhkan kita dari yang haram. Amin ya rabbal alamin.